Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi Rabu 20 September 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. BPBD PK Kabupaten Pandeglang belum terapkan status darurat kekeringan di Kabupaten Pandeglang. Wali Kota Serang instruksikan Bawaslu untuk mencopot alat peraga kampanye yang ada di Jalan Protokol Kota Serang. Tangerang akhirnya memiliki wahana pembinaan generasi muda. Bersama saya Saif Anwar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Wali Kota Serang instruksikan Bawaslu Kota Serang untuk membersihkan alat peraga kampanye yang tersebar di Jalan Protokol Kota Serang karena selain menyalahi aturan juga membuat pemandangan Kota Serang nampak semrawut. Berikut laporan Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Wali Kota Serang instruksikan Bawaslu Kota Serang untuk segera membersihkan alat peraga kampanye yang terpasang di Jalan Protokol Kota Serang karena selain menyalahi aturan juga membuat pemandangan Kota Serang sangat semrawut. Dalam audiensi pemerintah Kota Serang bersama dengan Bawaslu Kota, pihak Pemkot Serang meminta agar dalam waktu dekat Bawaslu Kota Serang segera menertibkan setiap jenis atribut kampanye yang berserakan di ruas Jalan Protokol Kota Serang. Hal tersebut harus dilakukan guna mencegah rusaknya fasilitas umum, keindahan ruas jalan utama serta kenyamanan lalu lintas, kata Safrudin saat diwawancarai. Lebih lanjut, Wali Kota Serang Safrudin menyampaikan telah membuat surat edaran sejak bulan Juni kemarin kepada seluruh partai untuk tidak memasang alat peraga kampanye di jalan protokol dan di atas pohon dengan menggunakan paku. Dan berikut adalah yang dilengkap kami dengan Wali Kota Serang Safrudin. Jadi kalau ada alat peraga kampanye yang di protokol silakan diambil. Dari mulai sekarang di protokol dilarang oleh pemerintah kota dan menginstruksikan kepada OPD terkait kaitannya dengan penertiban untuk bisa membantu bawah. Contohnya di SUB atau OPP untuk sama-sama bantu menertiban karena kita waktunya penertiban pemasangan alat peraga kampanye itu hanya 75 hari ya. Yang alat peraga kampanye yang di jalan protokol semua dari bulan Juni itu sebenarnya sudah harus bersih. Jalan protokol itu tidak ada kampanye, tidak ada peraga kampanye. Safrudin menambahkan siap menggerakkan ataupun mengerahkan petugas Satpol PP untuk menertibkan seluruh alat peraga kampanye yang semrawut yang berada di ruas jalan protokol Kota Serang yang hal tersebut jelas mengganggu keindahan Kota Serang. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM Serang melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, meskipun sudah banyak kecamatan dan desa yang meminta bantuan air bersih, namun hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran atau BPBD-PK Kabupaten Pandeglang belum menetapkan status darurat kekeringan di Kabupaten Pandeglang. Hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten Pandeglang belum melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Berikut laporan Danu Pratama dari Radio Akarsari Pandeglang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD-PK belum menetapkan status darurat kekeringan di Kabupaten Pandeglang. Hal itu lantaran Pemkab Pandeglang belum melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengatakan, hingga saat ini sudah banyak kecamatan dan desa yang mengajukan permohonan air bersih ke beberapa dinas terkait. Namun untuk menentukan status tanggap darurat, pihaknya harus melakukan verifikasi terlebih dahulu ke lapangan agar tidak salah mengambil keputusan. Kurang lebih sudah 24 kecamatan melakukan permohonan air bersih, dan itu sudah dipenuhi oleh BPBPK. Tapi untuk menetapkan kedaruratan kami akan menurunkan tim verifikasi segera, sehingga dapat mengambil langkah selanjutnya, kata Fahmi usai melakukan rapat koordinasi di BPBD-PK. Di tempat yang sama, Kepala BPBD-PK Pandeglang, Atang Suhana menambahkan, berdasarkan data laporan permohonan air bersih hingga saat ini kurang lebih 24 kecamatan, 84 desa dengan jumlah 17.040 kepala keluarga (KK) yang terdampak.
Ada 3 kecamatan dan 12 desa yang belum tersalurkan, dan air bersih yang sudah kami distribusikan kurang lebih 763.500 liter air. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Tangerang Volunteer Park dan Monumen Memorial Relawan COVID-19 baru saja diresmikan di Tangerang disertai penanaman pohon budidaya dan pelindung. Tangerang Volunteer Park yang memiliki luas 1,8 hektar ini juga disiapkan sebagai wahana pembinaan generasi muda. Berikut laporan Riyama Silitonga dari Heartland Radio Tangerang. Tangerang akhirnya memiliki wahana pembinaan untuk generasi muda. Peresmian Tangerang Volunteer Park dan Monumen Memorial Relawan COVID-19 disertai dengan penanaman 244 tanaman budidaya dan pelindung juga sebagai penghijauan. Tangerang Volunteer Park yang memiliki luas lahan 1,8 hektar juga disiapkan sebagai wahana pembinaan untuk generasi muda. Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala pada acara penanaman pohon peresmian Tangerang Volunteer Park dan Monumen Relawan COVID-19 sekaligus upacara peringatan HUT PMI ke-78 di Tangerang Volunteer Park, Desa Solear, Kabupaten Tangerang menyampaikan bahwa hal ini dibutuhkan untuk upaya lebih lanjut termasuk untuk anak-anak muda mengatasi perubahan iklim yaitu melakukan gerakan penghijauan. Penggunaan Tangerang Volunteer Park tidak hanya dikhususkan bagi PMI melainkan dibuka untuk pembinaan seluruh generasi muda, mulai dari PMR, Pramuka, dan yang lainnya. Yusuf Kala juga menjelaskan sebagai organisasi kemanusiaan, PMI bergerak bersama untuk menolong sepenuh hati masyarakat yang membutuhkan, terutama masalah yang saat ini sedang melanda Indonesia, seperti halnya kekeringan, perubahan iklim, dan polusi udara. Untuk penanaman pohon, PMI mendapatkan dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa 244 tanaman budidaya serta pelindung yang akan ditanam di area Tangerang Volunteer Park. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyampaikan PMI mendapatkan dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan berupa 244 tanaman budidaya. Sementara untuk distribusi air bersih secara keseluruhan, PMI mendistribusikan air bersih sebanyak 100 juta liter air di 19 provinsi di Indonesia dengan cara mengerahkan 218 mobil tangki air. PMI menargetkan secara keseluruhan mencapai 300 juta liter air. Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Tangerang Soma Atmaja menjelaskan, peresmian Monumen Memorial Relawan COVID-19 bertujuan untuk mengenang para relawan yang membantu melindungi masyarakat ketika COVID-19. Soma Atmaja juga berharap Volunteer Park menjadi pusat pendidikan bagi para generasi muda, mulai dari meningkatkan keterampilan hingga kepemimpinan agar kedepannya bisa sama-sama membangun Kabupaten Tangerang. Di sela acara peringatan ini, PMI Kabupaten Tangerang juga melakukan Jumbara, yaitu Jumpa Bakti Gembira ke-7 di Tangerang Volunteer Park yang diikuti sekitar 1.500 peserta PMR dari tingkat mula atau SD, Madya SMP, dan Wira SMA dari 29 kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Tangerang. Saya Riyama Silitonga dari Heartland Radio melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Saif Anwar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.